Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi kalian yang pengen ganti casing atau cari casing baru dengan ruang yang lega, support radiator 360, airflow yang baik dan ada bonusan kipas RGB yang support PWM, maka bahasan kali ini bisa jadi inceran kalian. Nah, sebelum dilanjutkan, jangan lupa yang baru aja main ke channel ini buat bantu support channelnya ya, dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol thanks. Isi kelasnya. Salah satu merek yang bisa dibilang update terus buat produk terbaru, baik itu casing, radiator, power supply, ataupun periferal. Apalagi kalau bukan Montex. Dan kita bakal bahas casing terbaru dari Montex, yaitu Montex X Airwood. Versi ini dijual dengan dua pilihan warna, hitam sama putih. Kalau warna hitam dijual di harga kurang lebih Rp979.000. Sedangkan warna putih ini lebih mahal dikit ya, di harga Rp1.049.000. Ya bedanya 70.000. Bener gak sih? Oh ya, casing ini dikasih garansi 1 tahun oleh DTG sebagai distributor resminya. Dan kalian dapat 4 kipas ARGB dalam paket penjualannya. Casing ini sendiri bisa dipasang semua ukuran motherboard ya, dari ATX, MATX, dan Mini ITX. Tapi saran saya pakai yang ATX ya, biar kelihatan padat. Kalau pakai Mini ITX ntar kayak upil. Nyambung nggak sih? Seperti yang saya bilang di awal, casing ini bisa dipasang radiator 360 bagian atas atau 280 mm bagian samping. Dan maksimal bisa dipasang hingga 10 kipas nih, ukuran 12 cm atau 120 mm. Atau juga kalian bisa pasang ukuran 140 mm. Khusus bagian depan cuma 2 ya, sama yang di atas. Sama yang di belakang juga. Sedangkan yang di bagian PSU slot ini hanya kipas ukuran 120 mm. Untuk panjang VGA maksimal, casing ini support hingga 420 mm. So pastinya VGA monster pun bisa masuk di casing ini. Dan untuk tinggi CPU cooler ini support 175 mm sama panjang power supply-nya hingga 230 mm. Terakhir untuk storage ini bisa dipasang 2 hard disk 3,5 inch dan 2 SSD 2,5 inch. Dus dari casing ini cukup gede ya, tapi wajar juga karena casing ini dikhususkan untuk motherboard ATX yang ukurannya panjang. Di bagian dus depan kelihatan tampang casing sama tipenya, dan karena ada tulisan wood, maka di casing ini ada unsur kayunya. Kalau ada unsur air, api, tanah, dan udara, itu namanya Avatar maksudnya. Di bagian samping ini kalian bisa lihat detail spesifikasi casing Montex ini. Pada bagian samping satunya lagi kalian bisa lihat casing ini ketika diprotoli. Diprotol, maksudnya dicopotin semuanya satu-satu. Kesan pertama lihat casing ini tampilannya bisa dibilang simple sih ya. Dengan bagian depan ini udah full mesh. Dan bagian bolong ini tergolong gede sih. Nggak seperti kebanyakan casing yang ada meshnya. Nah, kalau kalian perhatikan ternyata unsur kayu itu ada di bagian atas cover sama bagian bawahnya. Dan ini beneran kayu ya, bukan motif atau sebagainya. Dan cakepnya merek Montex ini diukir di bagian kayunya. Sekarang kalian coba lihat nih, lubangnya gede-gede banget. Dipastikan airflow-nya sangat bagus ya, walaupun rentan kotor pastinya. Dan untuk bahan cover ini bukan hard plastik ya, melainkan metal. Dan ternyata pas buat bukanya ini gampang banget bro, tinggal ditarik, pelan aja langsung copot. Nah, di bagian dalam cover ini ternyata nggak ada dust filter, tapi nanti kalian tahu kenapa nggak dikasih dust filter di bagian cover ini. Oh ya, masih ada unsur plastik di cover ini, khususnya di bagian tempat naruh panel kayunya. Untuk kipas bonusan casing ini udah support PWM ya, yang mana bisa berputar dari 800 hingga 1600 rpm untuk maksimalnya. Pada bagian sampingnya ini udah pakai tempered glass yang menutup semua bodi. Nah, untuk buka penutup kaca ini pakai model klip ya, dan mesti ditarik. Saya pikir bakal keras banget ya, karena ukurannya termasuk gede ya. Ternyata enggak, dan tetap aja wajib hati-hati buat buka penutup kacanya. Namanya juga kaca, rentan pecah. Disambung juga nggak bisa. Di sini penutup kacanya dikasih 2 plat metal di bagian atas maupun bawahnya, dan ini ya sedikit lebih baik dibandingkan yang pakai baut model samping.
Dan untuk kacanya sendiri cukup tebal ya. Lanjut di bagian dalam casing ini kelihatan jelas ya. Casing ini memang bisa dipasang ke radiator ukuran 360 mm bagian atas. Walaupun jarak antara motherboard ke bagian atas casing ini kelihatannya rada mepet sih ya. Tapi tetap aman dipasang karena casing ini cukup lebar. Jadi nggak nabrak ke RAM yang profilnya tinggi. Untuk ruang kabel manajemen cukup luas ya. Bahkan tangan saya bisa masuk. Itu jari sih, kok malah jadi tangan ya. Nah kerennya casing ini kasih penutup karet di bagian lubang kabel manajemennya. Walaupun tanggung banget gak sih, cuma di bagian samping doang, yang sisanya bolong. Dan untuk bagian samping yang ada ventilasinya ini kalian bisa taruh 2 kipas atau juga kalian bisa taruh radiator 240 dan 280. Lanjut di bagian bawah ini cukup banyak lubang kabel manajemen. Tapi sayangnya kalau kalian pasang 3 kipas di bagian bawah ini, lubang buat kabel power VGA bakal ketutupan. Tapi tenang juga ya, bisa lewat di bagian samping satunya lagi. Pada bagian belakang ada 7 slot ekspansi dan kerennya modelnya bukan model tanam. Penutup slot ekspansinya ini bisa dilepas pasang. Nah untuk penutup semua slot ekspansi modelnya kayak pintu gitu ya, dan baut buat buka tutupnya ini model nempel, jadi nggak gampang hilang. Kecuali kalian hilangkan penutupnya. Bentar, ini apaan sih ya? Bungkusan apa gitu? Apa dikasih baju gratis? Ternyata bukan, ini adalah dust filter magnet buat ditaruh di bagian cover depan. Cuma rada aneh sih ya, buat apaan coba ditempel di sini? Kenapa nggak langsung aja dipasang di bagian depan? Nah pada bagian penutup samping satunya ini ada ventilasi udara yang memanjang nih, buat udara masuk atau keluar untuk fan bagian samping yang ada di bagian dalam ya. Buat buka penutup baut casingnya ini juga, ini model tempel. Saya suka sih yang model ginian, apalagi yang nempel duit. Alah. Di bagian ventilasi ini juga dikasih dust filter magnet. Ini benar-benar baik nih casing. Cukup banyak dust filter yang dikasih. Lanjut sekarang kita lihat kabel mengkabelnya. Yang kerennya dari kabel casing ini udah pipih semua. Cuma satu sih ya yang masih bulat-bulat. Ntar kita lihat dulu nih. Di sini ada kabel konektor USB-C udah pipih. Kemudian USB 3.0 cabang 2 itu juga modelnya udah pipih. Nah nih HD audio yang masih bulat-bulat. Tapi ya kecil ya, jadi nggak terlalu berpengaruh. Dan satunya lagi konektor front panel. Nah ini udah nyatu nih, jadi nggak repot buat pasang konektor front panel di motherboard. Tinggal tancepin langsung kepasang semua. Harusnya semua casing kayak gini nggak sih? Biar mudah ngerakit PC-nya. Untuk konektor kipasnya sendiri udah black dan udah pipih juga. Di sini pakai power 4 pin dan masih disisain satu lagi nih kalau mau menyambungkan kipas lainnya ke kipas bawaan casing ini. Begitupun juga dengan 3 pin ARGB yang disisain satu juga nih. Oh ya, untuk tempat kabel tis ini juga cukup banyak di casing ini ya. Oke, lanjut di bagian ini adalah tempat buat naruh SSD. Dan jatuh kayak gini. Alah. Nah, bagi kalian yang pengen tahu detail casingnya, dibaca aja buku yang diberikan dalam paket penjualannya. Ya, bisa dibilang cukup lengkap ya ulasan dari buku ini. Terus selain buku panduan dapat 10 kabel tis warna hitam. Ada juga buat ngerapin kabelnya. Satu hal yang saya suka dari casing ini, bautnya itu dipisah ya dan dikasih nama. Biar kalian gak asal masang maksudnya. Contoh nih, ada MB atau SSD ini yang berarti baut buat motherboard ataupun SSD SATA. Satu bungkusan yang ini nggak ada namanya ya, tapi ini buat bip speaker nggak sih yang bunyi tit, saya lupa namanya apaan. Sama dikasih 4 baut stand up buat motherboard. Nah ini kalau HDD berarti buat harddisk ya, harddisk 3,5 in, isinya ada 8. Terus ada 12 baut ukuran panjang, ini buat pemasangan kipas di atas PSU Shroud. Kemudian dikasih 1 perapi kabel bawaan Montex. Lanjut ada 8 baut power supply dan satu lagi ini kain buat bersihin air mata. Alah, kacamata. Alah, bukan sih ya, buat bersihin kaca bagian sampingnya biar tetap celing. Seperti kebanyakan casing buat buka rak harddisknya ini, kalian wajib melepas 2 baut pengunci di bagian bawah casingnya. Dan rak harddisknya ini bisa dipasang 2 harddisk 3,5 inch atau 1 harddisk dan 1 SSD. Di bagian atas casing ini juga dikasih dust filter magnet nih, dan di sini ada 2 dudukan buat kipas 120 mm atau 140 mm.
Di bagian atas ini juga ada tombol power, reset, audio, 2 kali USB 3.0 dan 1 kali USB-C. Kemudian di bagian bawah casing ini keempat kakinya udah dikasih busa, walaupun ukurannya kecil banget ya. Maksudnya tergolong kecil, nggak selebar dengan kakinya. Kerennya dust filter buat power supply ini udah pakai magnet juga. Lengkap ya, dust filternya itu ada semua di setiap ventilasi udara. Sekarang saatnya kita memasang perangkat PC di casing Montok. Montex Exerwood kali ini. Saat pemasangan ya bisa dibilang nggak ada kendala yang berarti. Cuma sebelum kalian pasang radiator, ini kalau kalian pakai radiator ya, baiknya pasang konektor 8 pin prosesor dan konektor lainnya yang berada di atas motherboard. Karena kalau udah kepasang radiator, bagian ini bakal tertutup, dan yang paling repot ya pasang konektor prosesor motherboard kalau kondisi radiator kepasang. Dan pemasangan kipas di bagian bawah ini sebelum pemasangan VGA pastinya, biar bisa memasang atau mengunci kipasnya dengan memasang bautnya. Selebihnya sih bisa dibilang nggak ada kendala. Bahkan untuk merapikan kabel di casing ini nggak perlu dipepet-pepetin kabelnya biar pipih, atau disebar-sebar ya kabelnya biar nggak numpuk di satu area. Ya numpuk gini aja masih oke, karena memang ruang kabel manajemennya cukup baik. Dan hasilnya ya rapi banget ya. Walaupun di sini saya cuma pakai motherboard M.A.T.X, tetap kelihatan padat. Tapi ini karena saya pasangin VGA jumbo sama nambahin 2 kipas di bagian bawah, jadi nggak kelihatan kopong. Setelah dihidupkan, casing ini langsung memancarkan aura elegannya. Ternyata warna hitam kelihatan gahar sih ya, dibanding warna putih yang kesannya imut-imut. Beneran loh, gahar dan ganteng. Jadi selama ini saya terlalu fanatik sama warna putih. Padahal warna hitam juga menggoda sih. Gimana menurut kalian? Oke, kesimpulannya casing ini memang nggak bisa dibilang murah banget ya, tapi tetap aja terbilang terjangkau karena kalian dapat bonusan 4 kipas RGB yang support PWM dalam paket penjualannya. Terus dukungan radiator 360, sudah ada USB-C dan USB 3.0-nya ada 2, dan sentuhan kayu di bagian covernya jatuhnya sih masih masuk akal harganya. Nah, untuk kualitas bahan casing ini juga cukup baik ya, begitupun juga ruang di dalam casing yang cukup lega. Ya, jelasnya ada pepatah mengatakan, ada rupa, ada duit, ada koruptor. Maksudnya ada rupa, ada harga. Ada harga, ada rupa. Sorry. Oke guys, sampai di sini aja dulu bahasan casing gaming terbaru dari Montex Exerwood kali ini. Jangan lupa support terus channel ini dengan cara subscribe, bunyikan lonceng, dan kalau nggak keberatan tekan tombol teks, isi kelasnya.